Shalom semuanya. Pada tahun 2017, saya mengalami 3 kejadian kehidupan dalam sejarah hidup saya yang sangat luar biasa. Pada tahun itu saya lulus sebagai siswa di sekolah menengah atas. Dan di tahun itu juga saya diterima sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Tapi di tahun itu juga saya mengalami suatu peristiwa yang sangat saya sesalkan, karena pada saat itu ayah saya masuk ke rumah sakit dan terkena serangan stroke. Bayangkan saudara-saudara, layaknya ladang yang telah menumbuhkan banyak sekali buah-buahan, tetapi tiba-tiba diserang oleh hama yang pada akhirnya menghancurkan seluruh isi ladang itu. Begitu jugalah perasaan saya ketika mendengar ayah saya terkena penyakit stroke. Bahkan tidak hanya mendengar, saya melihat ketika ayah saya terkena penyakit stroke. Lalu ayah saya masuk rumah sakit, dan tiba-tiba di malam harinya keluarga saya diberitahukan oleh pihak rumah sakit bahwa ayah saya harus masuk dalam ICU. Berita ini membuat saya tambah sedih sekali. Dan ketika malam tiba, waktu terasa seperti pistol yang dapat tiba-tiba menembakkan kepada diri saya. Dan mungkin saja saya mendengar berita atas tembakan itu bahwa ayah saya mungkin saja meninggal. Dan di malam itu juga saya sangat takut sekali dengan pintu. Saya sangat takut sekali dengan pintu yang terbuka. Karena mungkin saja ketika pintu itu terbuka akan mengeluarkan berita-berita yang duka yang sangat menghancurkan diri saya. Merinding, menangis, sedih, kesal karena ayah saya terkena penyakit itu. Tapi bersyukur karena di 2 hari kemudian ayah saya keluar dari rumah sakit. Tetapi rasa takut itu masih menghinggapi saya sampai saat ini, teman-teman, saudara-saudara semua. Pernahkah saudara-saudara merasakan itu? Sangat takut akan kematian, baik itu dari diri sendiri ataupun orang di sekitar kita, dan berharap kematian itu menjauh dari kehidupan kita. Apalagi ditambah situasi pandemi saat ini, saat ketakutan atas kematian bukan hanya lagi peristiwa situasional, tetapi merasuk di dalam kehidupan keseharian kita. Kita merasa takut ketika kita keluar dari rumah, dan kita kembali dari rumah, kita akan membawakan virus-virus pada keluarga-keluarga kita. Kita takut sekali. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus pun pernah merasakan ketakutan itu. Kita dapat melihatnya di dalam Matius 26 ayat 38 sampai 42. Di sini tertulis, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Terdapat seorang penafsir Injil Matius yang bernama Ulrich Luz mengatakan bahwa peristiwa di Getsemani ini merupakan tanda ketakutan Kristus terhadap kematian. Bahkan ia mengatakan, "Kalau bisa, aku tidak merasakan kematian dan penderitaan ini." Meskipun ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Tetapi di dalam kemanusiaannya kita belajar bahwa Yesus berharap penderitaan kematian itu tidak mendatanginya. Tetapi di dalam kemanusiaannya juga Yesus mengajarkan kita untuk dapat berdamai dan menghadapi ketakutan atas kematian tersebut. Pada buku Labirin Kehidupan yang ditulis oleh Josh Adi Prasetya, menggunakan istilah bayang-bayang kematian.
untuk menyatakan bahwa kematian adalah realitas kehidupan manusia yang tidak dapat kita hindari. Bahkan sejak kita lahir di dalam dunia ini, bayang-bayang itu selalu mengintai kita. Oleh karena itu layaknya Kristus tak ada cara untuk mengatasi kematian kecuali berdamai dengan realitas atau kenyataan bahwa memang kematian tidak pernah berhenti mengintai dan mengepung kita. Bagaimana caranya untuk kita dapat berdamai dengan kematian? Saya hanya bisa mengatakan satu cara, yaitu menghargai kehidupan. Ketika kita bisa menghargai kehidupan, maka kita juga bisa menghargai dan berdamai atas kematian itu sendiri. Layaknya Kristus yang menghargai kehidupannya dengan menebarkan cinta kasih kepada seluruh manusia, begitulah juga cara kita yang seharusnya menebarkan cinta kasih kepada seluruh manusia. Jujur saya pun masih sulit untuk berdamai dengan kematian, tetapi marilah kita bersama-sama berdamai dan menghadapi kematian itu melalui penghargaan atas kehidupan. Kini saya persilakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami sadar bahwa kematian adalah realitas kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bimbinglah kami dan bentuklah kami untuk dapat berdamai dengan kehidupan dengan cara menghargai kehidupan ini. Bimbinglah kami untuk kami berdamai terhadap kematian itu sendiri dan dengan cara menebarkan cinta kasih kepada seluruh manusia. Pimpinlah kami pada hari ini agar pesan ini tidak hanya kami dengarkan saja, tapi kami lakukan sebagai dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.